Hi, I'm Redmi and this is Bakursus English. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Setelah sekian lama merencanakan pengen mulai ngajar di YouTube nih ya, akhirnya saya bisa kesampaian gitu mulai bikin video perdananya hari ini. Di video perdana kali ini saya akan mulai ngebahas salah satu hal yang basic ya, lumayan sering banget ditanyain. Miss, gimana sih cara mulai belajar bahasa Inggris tuh mulai dari nol? Either mereka yang masih sekolah atau kuliah, atau mereka yang mungkin kayak udah di usia 20-an ini masih sama-sama lumayan common gitu menghadapi masalah ini, yang bingung mau belajar dari nol bahasa Inggris tuh seperti apa sih? Saya kayaknya susah nangkep kalau pelajaran di sekolah atau di kampus misalnya. Begitupun apalagi kalau misalnya teman-teman yang udah ada di usia 20-an gitu. Aduh, udah kadung telat, saya udah kadung 20-an, udah merasa bahasa Inggris tuh makin sulit. Gimana ya cara mulai belajar dari nol ya? Sementara saya ya kayaknya memang benar-benar masih basic banget. Saya bingung mau mulai belajarnya dari mana. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke, kita mulai dari strategi yang pertama, yang bener-bener fundamental yang perlu kita perbaiki dari awal ya. Jadi mindset itu penting banget. Seringkali kita tuh dari awal udah mikir, aduh bahasa Inggris itu susah banget. Berangkat dari yang tadi itu kayak ngerasa, oh saya udah telat nih belajarnya misalnya. Terus udah, aduh bahasa Inggris itu sudah susah banget deh menurut saya. Nah, ini hal yang perlu kita hindari ya teman-teman. Cara untuk memperbaiki mindset mulai dari pengakuan kita ya. Jadi kita perlu mengakui bahwa oh bahasa Inggris itu memang bukan bahasa kita gitu ya. Bahasa Inggris itu memang ya bahasa asing. Jadi memang pasti butuh proses dalam rangka kita untuk bisa menguasai bahasa ini gitu. Tapi yang perlu kita ingat adalah antara sulit atau mudahnya itu sangat-sangat relatif. Yang paling menentukan salah satunya adalah ketika kita tahu apa yang mau kita pelajarin, kemudian kita tahu kita cara belajarnya yang paling tepat tuh seperti apa sih gitu kan. Tiap orang tuh cara belajarnya beda-beda ya. Nah jadi itu lagi-lagi mulai dari mindset yang tepat. Jangan sampai kita dari awal udah mikir aduh bahasa Inggris itu sulit, saya nggak bisa nih gitu ya. Gimana mau bisa-bisa kalau dari awal kita udah ngasih sugesti ke diri kita sendiri kalau kita nggak bisa gitu ya. So perbaiki mindsetnya. Nah, strategi nomor 2 adalah kaitannya sama tujuan. Kenapa sih kita butuh belajar bahasa Inggris? Kenapa sih kita mau belajar bahasa Inggris? Ya, jadi ini kita harus punya tujuan yang jelas. Kita udah tahu, oke, saya mau belajar bahasa Inggris, tapi tujuannya buat apa? Ini yang perlu teman-teman setting dari awal ya. Jadi kita udah tahu kan, kita starting pointnya dari mana? Kita pengen belajar dari nol karena kita tahu, oke, kemampuan kita tuh masih basic. Saya mau belajar dari nol nih, gitu. Tapi kita tujuannya mau kemana nih? Itu yang perlu kita set dari awal. Ya, kalau saya kasih analogi, misalnya kita mau ke kafe, ya ada satu kafe baru. Dari yang saya cari-cari, misalnya itu katanya kopinya enak, gitu, tempatnya juga cozy, gitu. Saya mau ke sana Nah biasanya kalau kita mau ke tempat baru seperti ini, kita bakal buka map, gitu kan. Kita bakal buka Google Map, kita masukin kita sekarang posisinya di mana. Habis itu kita kasih tujuannya. Nah tujuannya ini, kalau misalnya nggak jelas, kita tujuannya mau kemana, kita nggak taruh di situ di map kita mau kemana, kita bakalan bingung. Kita keliling-keliling aja dan nggak tahu, nggak ada ujungnya gitu, capek doang dapatnya. Tapi kalau kita dari awal udah setting si goalnya ini dengan jelas, kita jadi tahu, oh nanti setelah ini saya belok kiri, habis itu saya belok kanan gitu. Apalagi kalau kita udah benar-benar tahu, oh paling efektif kalau mau ke sini tuh nggak boleh ternyata bawa kendaraan roda 4, harus bawa kendaraan roda 2 gitu. Kita set juga, oh jalur untuk kendaraan roda 2 tuh yang mana. Nah ini akan membuat kita benar-benar paham bagaimana pentingnya memiliki goal ketika kita pengen belajar bahasa Inggris. Saya kasih contoh ya, misalnya seorang mahasiswa psikologi gitu, goalnya dia tuh pengen besok semester depan dia pengen ikut conference. Oke, berarti kalau dari goal ini dia sudah bisa sudah punya gambaran kira-kira apa yang dia butuhkan. Yang paling penting misalnya kemampuan untuk menulis dalam bahasa Inggris, gitu kan, kemampuan untuk membuat tulisan gitu dalam bahasa Inggris, yang kemudian harus dia bisa juga presentasikan dalam bahasa Inggris secara aktif. Nah, gimana caranya itu jadinya dia akan lebih jelas karena dia punya goalnya dan dia juga jadi sudah tahu apa-apa aja yang dia butuh untuk goal tersebut. Gitu. Nah, gimana caranya nanti dia sesuaikan juga tentunya dengan cara belajar yang paling efektif menurut dia. Kan orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang tipikal misalnya auditory, lebih cepat nangkap kalau misalnya dia mendengarkan. Ada juga yang lebih ke visual misalnya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke, sekali lagi pastikan goalnya clear.
Strategi nomor 3 adalah memulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama hal-hal yang lekat dengan hobi kita. Karena kita tahu nih ya, kita kan starting point-nya tuh dari nol, kita mau mulai belajar dari nol. Nah, untuk itu kita perlu memulai dengan basic communication. Seenggaknya kita bisa kayak memperkenalkan diri, bisa berkomunikasi sehari-hari dalam bahasa asing ini. Nah, basic communication ini kita bisa dapat dari mana? Ya dari tadi itu, dari hal-hal yang memang kita temui sehari-hari, yang kita konsumsi gitu, yang memang lekat dengan hobi kita tadi, terutama dari video-video YouTube misalnya, film yang kita tonton gitu, atau dari podcast gitu ya, atau bahkan dari musik yang kita dengarkan. Tentu teman-teman bertanya-tanya, gimana caranya belajar dari hal-hal tersebut, gimana kemudian memulai memandang hal-hal tersebut yang biasa kita konsumsi sebagai hobi aja itu sebagai sarana kita mulai belajar bahasa asing atau bahasa Inggris spesifiknya dalam hal ini. Nah, ini perlu kita bahas nanti dalam video yang lebih spesifik ya teman-teman, tapi sebenarnya basicnya mulai dari imitating ya, mulai dari meniru. Misalnya saya kasih contoh, ketika teman-teman mendengarkan musik, kita mendengarkan Justin Bieber bilang sorry, gimana caranya kemudian kita bisa meniru, seenggaknya meniru apa yang diucapkan sama Justin Bieber itu ya. Atau misalnya ketika kita dengar idola kita gitu di wawancara di satu saluran podcast, channel podcast, terus dia memperkenalkan dirinya. Nah, coba teman-teman bisa imitate cara dia bagaimana memperkenalkan dirinya. Sekali lagi, mulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Strategi nomor 4 adalah mengubah kebiasaan. Kan kita udah tahu nih goalnya tadi apa. Ketika kita sudah tahu goalnya secara jelas mau apa, kan kita bakalan jelas juga kebutuhannya itu apa untuk bahasa Inggris ini. Karena orang-orang tuh kebutuhannya tuh bakalan beda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing. Untuk teman-teman misalnya yang rencananya saya tahun depan mau traveling ke luar negeri, jadi saya pengen bahasa Inggris, maka dia pengen bisa berkomunikasi secara aktif sehari-hari dengan native English speaker gitu. Nah, jadi kebutuhannya adalah ya sebatas komunikasi sehari-hari itu. Dia nggak butuh kayak reading yang bener-bener yang harus bisa ngerti baca satu artikel panjang kayak lagi mau tes IELTS atau tes TOEFL, atau listening yang serius-serius gitu ya. Seenggaknya dia bisa, yang paling penting dia bisa speakingnya, kemudian dia juga bisa mendengarkan, bisa paham si bule ini ngomong apa, udah sampai di situ aja. Dan mungkin reading ya, hal-hal yang sehari-hari gitu, biar dia bisa ngerti ketika ngebaca papan pengumuman yang dia temui di jalan gitu. Nah, itu jadinya clear goal, kemudian kita jadi tahu apa yang kita butuhkan. Nah, hubungannya dengan mengubah kebiasaan tentunya sangat-sangat erat. Jadi ketika kita sudah tahu goalnya, terus kebutuhan-kebutuhan untuk belajarnya tuh apa, kita jadi tahu nanti kebiasaan-kebiasaan apa yang akan mulai kita lakukan. Contoh lain, misalnya seorang sarjana ekonomi manajemen gitu ya. Terus goalnya adalah bulan depan saya harus bisa diterima di perusahaan itu, perusahaan A misalnya. Nah, untuk bisa keterima di perusahaan A dengan posisi B misalnya, maka dia butuh yang pertama bisa berkomunikasi sehari-hari, berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara casual gitu ya. Kemudian yang kedua bisa berkomunikasi secara formal juga, baik itu tertulis juga secara spoken gitu ya, maupun lisan gitu. Ini yang basicnya yang penting banget untuk bisa dia miliki, biar dia bisa masuk ke perusahaan A. Seenggaknya biar bisa menghadapi wawancara, kemudian dia bisa presentasi ketika dia mulai kerja di sana, dia bisa bikin surat dalam bahasa Inggris kayak gitu. Habis itu hal yang lain adalah misalnya kalau di persyaratannya misalnya tercantum harus punya sertifikat TOEFL dengan skor sekian gitu, atau sertifikat IELTS dengan skor sekian, maka berarti 3 hal ini yang menjadi kebutuhan dia. Dari sini dia mulai bisa tahu, oke, posisi saya dari nol, berarti saya mulai dari basic communication tadi kan gitu, mulai dari membiasakan berkomunikasi secara sehari-hari, dan kira-kira kebiasaannya tuh mulai dari mana sih gitu, dari input-input yang dekat di kehidupan kita sehari-hari tadi tentunya. Misalnya kalau dia hobinya nonton YouTube yang berkaitan sama olahraga, oke, perbanyak tuh input-input terkait hal tersebut dengan berbahasa Inggris ya, input-input yang berbahasa Inggris. Kemudian misalnya kalau teman-teman yang suka tentang beauty gitu, dia suka nontonin
beauty vlogger gitu ya, tutorial makeup segala macam. Oke, lanjutkan itu, tapi inputnya cari beauty vlogger yang memang native English speaker, sehingga input yang dia dengarkan itu nggak cuman dia bisa menangkap konten itu sendiri, tapi dia bisa mulai mempelajari bahasanya. Oke, ini kan kaitannya sama basic communication sehari-hari gitu, daily communication. Kemudian dia bisa, kalau misalnya dia udah nyaman di situ, nanti dia bisa pindah ke komunikasi yang lebih formal, artikel berita misalnya, atau ya kalau agak-agak lebih berat mungkin jurnal. Habis itu dia juga bisa dengerin siaran berita atau dokumenter gitu ya, film-film pendek itu yang bisa menambah vocabulary dia, menambah insight dia, sehingga nanti dia bisa juga berkomunikasi lebih dalam konteks yang lebih serius gitu. Jadi topiknya bisa lebih serius. Kalau tadi mungkin berangkat dari hobi, habis itu kalau misalnya untuk yang komunikasi lebih formal, konten-konten yang terkait isu-isu yang lebih serius, terutama kaitannya sama si jurusannya ini, ekonomi manajemen, mungkin untuk posisi yang sedang mau dia lamar, seperti itu. Barulah sambil latihan-latihan memperkuat reading sama listeningnya, karena dia harus tes TOEFL juga, seperti itu. Nah, ini jadi mengubah kebiasaan ini penting banget teman-teman untuk memperkuat kemampuan teman-teman berbahasa asing. Nah, dalam proses teman-teman mengubah kebiasaan ini, pastikan teman-teman targetin ya. Karena goalnya udah jelas, oke, bulan depan atau mungkin 5 bulan yang akan datang, berarti saya dalam 2 bulan harus benar-benar udah bisa ngomong baik secara casual maupun secara formal. Habis itu bulan ketiga saya persiapkan TOEFL, bulan keempatnya saya tes TOEFL misalnya, seperti itu ya. Jadi targetin prosesnya seperti apa, proses belajarnya seperti apa, dan jadinya kebiasaan itu juga bisa teman-teman targetin. Misalnya satu artikel, satu podcast, satu video YouTube gitu ya per harinya. Mungkin kalau untuk yang teman-teman suka musik dan goalnya itu kaitan sama musik juga, saya pengen nyanyi bahasa Inggris dengan fasih gitu, ya udah bisa misalnya goalnya 1 lagu per harinya, yang lagunya itu benar-benar teman-teman paham artinya, bisa benar-benar mengucapkan lirik-liriknya dengan pronunciation yang benar, seperti itu. 1 lagu per hari misalnya ya. Nah, dengan target ini, ketika teman-teman sudah konsisten, kemudian kita terus lakukan dalam kurun waktu tertentu, misalnya ya minimal 2 minggu aja per hari tadi, misalnya 1 artikel, 1 video YouTube segala macam, 2 minggu nanti teman-teman bisa mulai lihat banget hasilnya seperti apa. Seenggaknya teman-teman bakalan lebih bisa percaya diri dalam mengekspresikan diri teman-teman dengan bahasa Inggris itu sendiri. Oke, jadi ubah kebiasaan, konsisten, dan disiplin. Nah, strategi yang kelima dan yang paling klise, pasti orang-orang tuh kalau ditanyain gimana cara belajar bahasa Inggris, pasti ini yang dikasih tahu gitu. Jadi praktek ya, gimana kita bisa menggunakan bahasanya kalau kita nggak praktek dalam proses kita belajar. Tentunya teman-teman bingung, aduh saya tuh sering banget susah di prakteknya loh miss gitu. Jadi mulailah praktek dengan hal yang saya mention tadi ya, mulai dari imitating, mulai dari meniru. Misalnya ya tadi kalau teman-teman yang suka musik, suka nyanyi, itu coba di-imitate deh gimana penyanyi favorit teman-teman mengucapkan kata tertentu gitu, kemudian 1 lirik tertentu gitu sampai akhirnya 1 lagu full gitu ya. Mulai dari imitate. Kemudian hal yang kedua yang teman-teman perlu ingat dalam proses praktek ini adalah jangan takut salah ya. Jadi salah ulang lagi, seterusnya. Oke, terus yang ketiga, praktekkan setiap hari gitu. Jadi imitate, kemudian salah ulang, dan teman-teman bisa lakukan itu di mana aja. Kalau saya tuh biasanya bahkan sekarang ya, pas saya mau bikin video ini pun, atau pas saya mau ngajar pun ya dengan satu topik tertentu di kelas, saya biasanya ya tetap pelatihan, misal tentang hal yang sedang mau kita diskusikan di kelas gitu. Nah, ini bisa teman-teman praktekkan juga sambil teman-teman mandi, misalnya sambil teman-teman latihan how to introduce yourself in English misalnya kayak gitu, atau sambil teman-teman nyanyi lagu bahasa Inggris yang sedang teman-teman pelajarin, atau sambil teman-teman coba summarize topik dari artikel yang teman-teman baru baca secara lisan, seperti itu tuh ya, sambil teman-teman beraktivitas aja gitu. Kalau salah ulang sekali lagi ya. Kemudian hal selanjutnya yang perlu teman-teman catat juga dalam proses praktek adalah abaikan lingkungan yang nggak mendukung. Sering banget ya kita ketemu teman-teman yang langsung ngejudge gitu, oh ngapain sih pakai bahasa Inggris, sok Inggris udah salah juga gitu, sok-sokan bahasa Inggris deh, nggak usah deh kayak gitu. Nah, itu perlu kita hindari daripada kita makin insecure. Maksudnya kita nggak usah latihan di depan mereka, ya udah kita latihan aja sendiri. Atau hal selanjutnya bisa kita lakukan adalah menemukan partner belajar yang tepat. Kalau untuk yang suka speaking gitu ya, yang memang
memang butuh belajar speaking, saya sering bilang kalau di kelas tuh find your speaking buddy, seorang partner yang bisa teman-teman ajak untuk saling mengasah kemampuan speaking ya. Itu bisa teman-teman temukan ya partner yang tepat untuk belajar diskusi. Misalnya, oh saya punya topik ini nih, ayo kita diskusi yuk dalam bahasa Inggris gitu. Atau misalnya saya lagi belajar lagu ini nih, tolong dikoreksi dong, saya coba nyanyiin ya, kamu coba koreksi kira-kira saya salahnya di bagian mana. Atau misalnya kaitannya sama writing, saya baru coba latihan nulis nih, nulis surat misalnya, nulis email dalam bahasa Inggris, bisa tolong dikoreksi nggak? Nanti kita saling koreksi aja kayak gitu. Selain speaking buddy atau writing buddy atau learning buddy yang bisa teman-teman temukan, ya tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan feedback dari orang-orang yang lain juga, kayak dari misalnya guru di sekolah gitu ya, atau dari dosen gitu. Teman-teman nanti bisa minta pendapat, kira-kira saya masih kurangnya di mana, sudah coba mulai belajar dari nol nih, saya udah tahu goalnya apa, saya udah coba ngubah kebiasaan dan seterusnya, coba teman-teman ceritakan, terus bisa nggak Bu atau Bapak gitu ngasih feedback ke saya sehingga saya tahu saya kurangnya di mana, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman, 5 strategi penting yang perlu teman-teman lakukan untuk mulai belajar bahasa Inggris dari nol. Coba bisa teman-teman mulai praktekkan. Tadi ada 5 poin, teman-teman bisa di-review lagi, coba dipraktekkan dan secara konsisten dilakukan dengan disiplin minimal dalam 2 minggu deh. Kalau misalnya teman-teman sudah coba, silakan bisa share pengalamannya di bawah ini ya. Atau misalnya dalam proses belajar dalam 2 minggu itu teman-teman dapat strategi lain yang ternyata bisa mendukung proses itu juga, nanti teman-teman bisa share di kolom komentar. Nah, sebelum kita akhiri semua ini, kalau teman-teman ngerasa video ini cukup bermanfaat, silakan bisa langsung di like, kemudian bisa di komen juga. Mungkin teman-teman punya hal lain, punya pertanyaan lain seputar proses belajar bahasa Inggris, silakan bisa di komen di bawah. Kemudian bisa di subscribe channel ini biar teman-teman bisa mengikuti hal-hal lain yang nanti akan saya share ya. Nggak cuma seputar bahasa Inggris aja, nanti akan saya share banyak hal di sini. Dinyalakan juga loncengnya biar teman-teman tahu kapan saya upload lagi ya. Share juga video ini ke teman-teman yang lainnya biar manfaatnya bisa lebih luas lagi ya teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.